Sudah memberi, saya undang kita bangkit berdiri sekarang. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Amen. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Amen. Setiamu. Terima kasih Tuhan. Saja katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan. Sampai di pertengahan tahun ini, kasih setiamu bagi kami. Kau sediakan semua yang kami perlu. Bapa, terima kasih Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia dalam hidup kami, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Oh, Kau mulia Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Tepuk tangan bagi Dia yang setia, mulia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Sorak-sorai 1 menit bagi Bapa yang setia. Yesus, haleluya. Tiada dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya.
Firman-Mu berkata, Engkau akan menunjukkan kasih setiamu turun-temurun ya Tuhan. Bukan hanya bagi orang yang mengasihi Engkau, tetapi bagi generasi demi generasi berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, itu janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini telah didirikan. Oh Tuhan, oleh pendahulu-pendahulu yang setia. Dan Engkau nyatakan kasih setiamu sampai hari ini ya Tuhan. Kasih setiamu akan berlaku bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bukan hanya sampai pertengahan tahun 2023. Tapi terus di depan sana ya Tuhan. Sampai Maranatha. Sampai Maranatha. Dan kiranya Engkau juga dapati Tuhan, umat-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Sampai akhir. Orang-orang yang terus penuh semangat. Apapun tantangan dalam hidup ini. Tapi kami Kau dapati orang-orang yang setia dan layak Engkau percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari tokoh iman pada ibadah yang kedua ini. Bicara sesuatu buat kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, mari yang rindukan firman Tuhan bersama berkata, Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Jemaat Tuhan di Poke, Shalom. Poke, haleluya. Saya ngomong dengan Bu Gem kita, Bu Gembala kita. AC-nya panas loh ini karena jemaat sudah bertambah penuh, haleluya. Tapi puji Tuhan ya, gercep semuanya, ada fan ditambahkan. Saya percaya memang ini waktu-waktu yang luar biasa buat Pondok Gede, haleluya, amin. Saya datang tadi pagi, disambut oleh Ushers Next Generation. Wah luar biasa anak-anak muda, tepuk tangan buat mereka semua. Dan stay di 2 kali ibadah pula. Ya, lalu ada pendoa-pendoa yang luar biasa, juga worshiper yang penuh semangat ya kan. Bukan Ushers saja tapi juga seluruh pengerja penuh semangat. Jemaatnya juga penuh semangat, haleluya. Tepuk tangan bagi jemaat Pondok Gede, haleluya. Ya kita katakan tadi yang worship leader kita bilang semangat gitu semuanya. Yuk angkat tangan kita 2, 3. Semangat. 3 kali semangat. Semangat. Puji Tuhan. Nah di ibadah pertama tadi saya sharing tentang ini. Semangat gitu. Kenapa? Karena ternyata Alkitab kita bukan cuma bicara tentang iman. Tapi juga tentang apa? Semangat. Ada banyak orang Kristen mengaku beriman. Tapi belum tentu selalu bersemangat. Betul nggak sih? Haleluya. Kita dapat ya sehari-hari di sekitar kita yang seperti itu. Kepercayaan nama Yesus, kepercayaan Kau diselamatkan, amin. Tapi belum tentu kelihatan dia bersemangat. Tapi berpondok gede selalu penuh semangat. Amin. Karena apa? Karena ternyata Alkitab bilang bahwa semangat itu tuh bahan bakarnya iman. Elia itu nabi yang luar biasa. Oh dia doa dan api turun dari surga. Keren kan kayak gitu kan. Dia adalah nabi spesialis mendatangkan api dari surga. Dan Alkitab berkata di akhir zaman Tuhan akan datangkan generasi Elia. Halo, amin. Termasuk di Pondok Gede ini. Haleluya. Yang mendatangkan api, revival, kebangunan rohani. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Tepuk tangan yang bagi Tuhan yang percaya. Haleluya, haleluya. Tapi Elia yang kayak gitu, Alkitab catat pernah jatuh terpuruk. Putus asa, hilang semangat hidupnya, sampai bilang mau mati aja sama Tuhan. Wow, bisa kayak gitu. Kalau itu bisa menyerang nabi besar sekali Elia, kita perlu waspada. Apa yang hilang dari Elia, Bapak Ibu Saudara? Bukan imannya, tapi semangatnya. Biarlah jemaat Pondok Gede bukan hanya orang-orang beriman, tapi orang-orang yang selalu penuh semangat. Amin, haleluya. Nah, di ibadah 2 ini kita akan belajar satu tokoh, Bapak Ibu Saudara, salah seorang dari murid Yesus yang hidupnya itu penuh semangat gitu modelnya. Tadi pagi kita lihat dari firman Tuhan bahwa ternyata kalau kita nggak bersemangat, hati-hati, perlu waspada karena seperti sekam yang akan ditiup angin, kata firman Tuhan dari kitab Sefanya tadi pagi. Tapi sebaliknya kitab Tawarikh berkata juga, bagi orang-orang yang bersemangat, bukan hanya engkau tidak akan kehilangan kekuatanmu, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi dikatakan Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang bersemangat. Halo, amin. Jemaat Pondok Gede siap terima upah dari Tuhan. Haleluya, tetaplah bersemangat. Haleluya. Nah, ngomong-ngomong tentang semangat itu,
ada salah seorang dari murid Yesus yang paling menonjol semangatnya. Bisa tebak siapa dia orangnya? Halo, siapa? Siapa? Paulus? Ya, murid Yesus yang pertama sebelum Paulus siapa? Aha, saya percaya semua kita sepakat. Petrus. Ada 3 nama baptis Bapak Ibu Saudara yang paling populer dan sering dipakai buat nama baptis. Ya, yang paling banyak dipakai itu Yohanes, Paulus, dan satu lagi adalah Petrus. Haleluya, silahkan pilih ya. Mau pakai Yohanes silahkan, juga luar biasa. Paulus juga, Petrus juga luar biasa. Pilih nama baptis yang diberi spirit, yang kayak gitu ya. Ada yang nanya gini mas saya, Pak, namaku kan Hendra Wijaya. Terus kenapa? Boleh nggak kalau aku pakai nama baptis? Keren loh Pak, coba dengerin Pak. Yudas Iskariot Hendra Wijaya. Keren kan Pak? Boleh nggak Pak pakai nama Yudas Iskariot? Saya ditanya gitu, saya jawab gini, nggak sekalian Lucifer gitu sekalian gitu ya saudara ya. Karena nama itu kan doa. Haleluya, amin. Oh Petrus itu keren. Tapi sebetulnya gini, sebelum namanya Petrus, kita tahu namanya siapa? Simon, ya kan? Dan dia diperkenalkan oleh Andreas. Jadi yang pertama ngebawa ini orang, itu Andreas. Nanti kita akan lihat kisah ini sangat menarik. Dinamika hidup orang ini. Yang saya mau bilang gini, from Simon to Petrus, ya dari Simon to Peter. Dari ilalang menjadi batu karang. Ya, thank you Ayu ditampilkan PowerPoint-nya. Dari ilalang kepada batu karang. Ini bicara tentang proses. Simon memang artinya tuh the witch atau ilalang. Tapi Peter adalah batu karang. Haleluya. Yang menarik nanti kita akan belajar dari ilalang berubah jadi batu karang. Ini proses yang luar biasa. Enggak kebetulan namanya Simon lalu berubah jadi batu karang seperti dinamika hidupnya Simon Petrus ini. Nanti kalau kita dengar, kita renungkan ya, nanti saudara kan ngomong, kok kayak aku ya? Kok kayak aku gitu hidup Simon Petrus ini. Hidupnya tuh ngalami dinamika gitu ya. Luar biasa. Tapi yang luar biasa apa? Nanti kita akan belajar. Orang yang satu ini menonjol di antara murid-murid Yesus yang lain. Gitu. Dia terkenal orang yang paling bersemangat. Luar biasa. Lihat. Gini. Di Pondok Gede ini ada banyak gereja. Halo, amin. Tapi biar Tuhan bisa temukan di tempat ini. Jemaat yang menonjol di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kepadanya, seperti kepada Petrus, Tuhan bisa percayakan nih. Petrus, Simon. Kunci kerajaan surga. Dipercayakan kepadanya. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Keren kan? Dikasih kepercayaan kunci kerajaan surga. Kalau saudara kerja di suatu kantor, tiba-tiba bosmu panggil engkau, nih kunci kantor tak serahin ke kamu. Waduh, engkau bisa masuk akses ke ruangan-ruangan manapun dengan kunci itu. Itu tanda apa saudaraku? Kepercayaan. Apalagi kalau bosmu panggil, sini. Nih, kunci brankas. Waduh, senang gak dikasih kunci brankas? Haleluya. Dikasih kepercayaan. Bisa akses pada keuangan yang paling pribadi sekalipun. Tuhan kasih kunci kerajaan sorga kepada Petrus. Dan tidak pada murid-murid yang lain. Gereja Roma Katolik memberi penghormatan tinggi kepada Petrus. Ada bangunan megah di Roma sana, Vatikan, Saint Peter Church, gereja Santo Petrus. Wah, gereja yang indah sekali, megah luar biasa. Dan Paus oleh gereja Roma Katolik difigurkan sebagai representatif dari Petrus akhir zaman, Petrus hari-hari ini. Ada sedikit beda penafsiran sama kita, orang Katolik, bahwa Petrusnya itu. Tapi kalau kita menafsirkan, Petrusnya bukan cuma itu. Petrusnya adalah setiap kita. Yang mudah mengatakan amin. Yang kepada kita akan diberikan kunci kerajaan surga. Yang kepada kita Tuhan mau berkata, gembalakan domba-dombaku. Dikul, dimanapun. Tuhan mau percayakan domba-dombanya hari-hari ini.
Tepuk tangan buat Tuhan yang mengerti. Haleluya. Tapi Tuhan perlu rubah dulu dari ilalang jadi batu karang. Kita akan lihat kisahnya ini sangat menarik. Ya, ilalang itu bicara tentang sesuatu yang terombang-ambing, betul? Ada angin ke kanan ke kiri, gelombang, dia ikut bergoyang. Ilalang. Bicara tentang kehidupan iman yang tergantung keadaan. Ya, terombang-ambing. Up and down. Tapi batu karang sebaliknya. Bicara tentang iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang perkasa. Haleluya. Amin. Yuk kita belajar dari Petrus. Next. Nah, ada satu kalimat firman Tuhan yang disampaikan ketika Petrus membuat pengakuan yang luar biasa di hadapan Tuhan tentang siapakah aku ini. Semua murid-muridnya bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, macam-macam. Tapi Simon yang jawab luar biasa, engkau adalah anak Allah, Mesias anak Allah. Lalu Yesus bilang, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Di atas orang yang model kayak gini, aku mau percayakan lebih lagi. Dengar Pondok Gede. Jangan cuma menjadi orang percaya. Sebab Tuhan mau cari bukan hanya orang percaya. Tapi orang-orang yang dapat dia percaya. Haleluya. Siapa mau dipercaya Tuhan berkat yang berlimpah-limpah. Haleluya. Tuhan akan berikan kunci. Kerajaan surga. Otoritas lebih lagi. Mari kita belajar dari sosok yang menarik ini. Next. Kita belajar dari Petrus. Katakan belajar dari Petrus. 2, 3. Belajar dari Petrus. Nah yuk kita lihat sedikit biografi singkat dari Petrus ya. Tolong Ayu, mungkin nanti agak dengan cepat ini karena ada banyak butir-butirnya ya. Simon dilahirkan di Betsaida. Betsaida, saya pernah khotbah di sini beda dengan Bethesda. Ya, Betsaida adalah house of fishermen, perkampungan nelayan gitu. Nah, ia menikah. Simon ini menikah. Bukan jomblo tapi menikah. Dari mana saya tahu Simon menikah? Karena Alkitab bercerita Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Kalau punya mertua berarti kan menikah, ya kan? Siapa nama istri Petrus? Ada yang tahu? Siapa? Ya, gampang nama istri Petrus Nyonya Petrus. Gampang kan ya? Gampang kok dipikir berat-berat. Haleluya. Kalau istrinya Abraham siapa? Sarah, jangan Nyonya Abraham, main gampangnya aja ya. Kalau disebutkan di Alkitab ya kita sebutkan, tapi kalau tidak jangan ruwet-ruwet. Siapa nama istri Petrus? Nyonya Petrus, haleluya. Nah menikah berprofesi sebagai seorang nelayan biasa. Katakan nama saya biasa. Haleluya, biasa itu apa ya? Nggak istimewa. Nggak istimewa itu apa? Nggak pakai telur, oh bukan itu. Maksudnya ya biasa gitu loh, kayak orang-orang kebanyakan. Biasa. Oh nggak ada yang, apa ya, nggak ada istimewanya lah. Biasa gitu. Orang biasa, karena zaman itu profesi nelayan itu biasa banget. Nggak ada yang istimewa lah gitu. Ya, itulah Simon itu. Next. Nah, ia berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea. Dipanggil menjadi murid Yesus dan dipanggil untuk menjadi apa? Penjala manusia. Yesus enggak ngomong gini sih. Yesus enggak ngomong, stop. Enggak boleh jadi penjala ikan lagi ya. Sekali-sekali enggak boleh nangkap ikan. Enggak ngomong gitu sih. Cuman ngomong bahwa mulai hari ini engkau juga akan menjadi penjala manusia. Halo, amin. Apapun profesimu, Tuhan tidak selalu bilang stop. Untuk jadi pendeta semua, enggak selalu gitu. Haleluya, amin. Teman-teman kasih tahu, jangan lupa. Engkau juga ada panggilan jadi penjala manusia. Amin. Haleluya. Nah, diperkenalkan oleh siapa sih dia? Oleh Andreas. Jadi Andreas itu gini, waktu Yesus lagi bikin KKR di tepi Danau Galilea, Andreas memperkenalkan, ini Simon, ini guru, ini Yesus. Yesus, ini Simon. Gitu. Dikasih kenal, diintroduce gitu. Terus Yesus mungkin salaman ya sama Simon. Hoi bro, Simon ya namamu. Tapi nanti engkau akan dipanggil Kefas, Peter, batu karang. Hai bro, ilalang kau ya. Tapi engkau, aku lihat, engkau akan jadi batu karang kelak. Haleluya, amin. Saudaraku, dan sejak itu sebetulnya terjadi proses transformasi dalam hidup Simon. Apalagi waktu itu Yesus tuh gini, penuh orang di situ di tepi pantai Galilea itu,
Dan akhirnya Tuhan Yesus punya ide, aku harus khotbah tidak di sini karena banyak orang. Dan harus ide khotbah di danau dan dia pinjem perahunya Simon Petrus. Alkitab bilang, Yesus masuk ke perahu Simon. Yesus masuk ke perahu Simon. Dan sebetulnya sejak itulah ilalang sedang berubah jadi batu karang. Halo, amin. Sejak Yesus masuk dalam hatimu, jangan pikir enggak terjadi perubahan. Pasti ada perubahan terjadi dalam hidup. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah pasti ingat lagu ini ya. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Nyanyikan sekali lagi. Oh Yesus jamah segenap hidupku. Oh dia beri, amen, di hatiku. Oh sejak saat itu semuanya berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Haleluya. Saya masih ingat tahun 80 awal waktu seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum berkhotbah di kota Lumpia di mana saya dibesarkan, kuliah, sekolah di sana. Dan powerful sampaikan firman Tuhan. Aku dan beberapa anak muda waktu itu lari ke depan merespon firman Tuhan. Lagu itu adalah dia jamah. Dia ubah hidupku jadi baru. Amin. Dia tarik hidupku di tahtanya. Penuh kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengar baik-baik. Sejak Yesus masuk dalam perahu kehidupanmu, hidupmu tidak pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ilalang itu sedang berubah jadi batu karang. Tapi prosesnya memang tidak satu malam. Dalam hidup Simon, kita lihat yuk, kita lihat dinamika hidup Simon yang luar biasa. Next, tolong kembali ke PowerPoint saya. Haleluya. Setelah dia dipanggil, diperkenalkan oleh Andreas, dipanggil menjadi penjala manusia, maka kemudian, ya, next, dia tampil terdepan. Dia selalu yang pertama, the first. Dan dialah yang menyatakan bahwa Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Berikutnya, next. Dialah juga yang pertama, Bapak Ibu Saudara, melompat ke danau yang bergelora dan berjalan di atas air. Petrus itu orangnya kayak gitu, keren ya. Keren kan ya dia, waktu dia murid-murid lihat Yesus itu hantu, mereka takut. Tapi kemudian Yesus bilang, mari datanglah, mari datanglah. Sementara murid-murid yang lain masih bengong, yang benar aja. Inilah sedang bergelora Danau Galilea. Petrus gak pikir panjang, dialah yang pertama loncat ke dalam air. Keren kan ya orang kayak gitu ya. Orangnya itu gercep, gitu, gerak cepet. Emang orang kayak gitu kadang-kadang, ya nanti kita lihat ceritanya ya, bisa ngalamin jatuh bangun. Tapi yang luar biasa dia selalu orang yang bersemangat. Yang nanti katakan amin, haleluya. Dia lompat ke danau itu yang bergelora. Datang kepada Yesus.
Loh Pak, tapi akhirnya dia kecemplung juga. Iya, tapi setidak-tidaknya dia pernah ngerasain jalan di atas air seperti gurunya. Haleluya, amin. Dengar baik-baik. Engkau memang bisa jatuh, bisa gagal. Tapi engkau gak akan tergeletak bersama dengan Yesus. Haleluya, yang penting engkau terus bersemangat. Engkau tidak akan pernah kalah kalau engkau jatuh selama engkau mau bangkit dan bersemangat. Yang mau katakan yes, haleluya, puji Tuhan. Semangat, semua katakan. Aha, semangatnya turun. 2, 3, semangat. 3 kali sekarang, 3, 4, semangat, semangat, semangat. Simon Petrus itu orangnya selalu penuh semangat. Tapi kalau ngomong orang penuh semangat bukan berarti orang yang gak pernah jatuh bangun. Tapi yang kita lihat, pribadi yang satu ini memang layak dipercaya sama Tuhan. Halo, amin. Pastikan pondok gede itu kayak gitu. Ngalami tantangan, ngalami masalah, tapi terus setia. Seperti Simon Petrus. Halo, amin. Nah, next. Tolong PowerPoint aja, kembali ke PowerPoint ya. Nah, sampai mana? Dan dia mendapat kepercayaan besar tadi. Kunci kerajaan surga. Otoritas ilahi yang besar. Next. Nah, dia adalah salah seorang murid utama yang juga melihat transfigurasi Yesus di antara Musa dan Elia. Petrus pula yang di situ ngomong, wow, luar biasa. Guru, bolehkah aku buatkan kemah bagi kalian bertiga? Orangnya tuh loh, penuh inisiatif, proaktif, kayak gitu modelnya. Itu ciri-ciri model orang yang layak dipercaya sama Tuhan. Halo, amin, amin, haleluya. Biar kita yang kayak gitu ya modelnya di sini ya. Next, haleluya. Nah, ini Petrus ini ternyata pernah, saya pakai istilah, didamprat sama Yesus gurunya sebagai apa saudara? Iblis. Ketika Simon Petrus ini mencegah Yesus menceritakan kematiannya. Jadi satu kali itu Yesus ngomong gini, satu kali aku akan ditangkap, disalibkan. Langsung Simon Petrus itu seret Yesus ke samping, kata Alkitab ya. Diseretnya Yesus ke samping, dia bilang, sekali-kali itu tidak akan terjadi pada dirimu. Maksudnya baik kan ya? Betul nggak? Maksudnya baik ya? Tapi malah dituding sama Yesus depan orang-orang. Enyahlah engkau iblis, gitu. Waduh, kaget nggak kira-kira Simon Petrus ya? Loh, dikatain iblis. Jemaat Pondok Gede ada yang pernah didamprat sama Bu Gem gitu, nggak ada ya? Iblis gitu, enyahlah kok iblis, enggak ya? Amit-amit ya, nggak akan pernah ya Bu Gem ya? Nggak ada. Di luar sana ada orang sakit hati. Ini kisah nyata saudaraku ya. Kisah nyata. Dan selama kami nggak ketemu dia, nanti kalau ketemu saya akan ngomong. Dia tuh pahit hati, makanya dia bawa luka kemana-mana. Ketemu sama suatu komunitas, sebentar baik, semangat, luar biasa. Tapi kemudian nanti keluar kepahitannya. Saya pindah gereja lagi. Gereja itu kelihatannya lagi, wah sungguh-sungguh. Tapi pahitnya belum selesai. Ya, nanti pindah gereja lagi. Ternyata ada luka lama. Kenapa luka lamanya? Dia pernah didamprat sama gembalanya sebagai, anjing. Dibilang anjing itu sama gembalanya, saudara. Dan luka itu terus dia bawa kemana-mana. Nanti kalau ketemu saya akan ngomong sama dia, hey bro, lebih mending mana sih dipandang anjing sama dibanding iblis? Hah? Lebih cakepan anjing daripada iblis kan ya? Haleluya. Simon Petrus di depan orang loh. Enyahlah engkau iblis. Kalau orang Surabaya tuh ngomongnya bukan iblis, iblis gitu saudara ya. Enyahlah engkau iblis gitu lah, mantap banget ya. Waduh. Kira-kira kalau sudah digituin di depan banyak orang gimana? Hah? Ini hebatnya Simon Petrus loh. Banyak orang tuh sampai di sini udah mental. Udah mental. Lo maksudku baik loh. Dikatain iblis. Di depan banyak orang pula. Kebangetan. Tapi Simon Petrus enggak kayak gitu. Keren kan? Keren kan pribadi ini ya. Kelihatannya ngeselin. Kelihatannya kayak omdo gitu, omong doang, omong besar gitu. Tapi di balik itu dia punya plus poin yang luar biasa. Halo, amin. Semangatnya enggak pernah pudar. Sekali Yesus tetap Yesus. Halo, amin. Orang yang model kayak gitu loh. Akhirnya dipercaya Tuhan dahsyat. Yuk kita lihat dengan cepat ya, next. Nah, dia pernah ditegur lagi sama Yesus. Waktu Yesus ditangkap beneran, ya, itu dia spontan, dia angkat pedang, dan tebas telinga Malkus. Pas seorang prajurit, kupingnya copot.
Bukannya dialemin sama Yesus, didamprat lagi saudara ya. Sarungkan pedangmu. Yang main pedang akan mati dengan pedang. Wah, maksudnya baik loh. Didamprat terus. Kayak salah aja dikeping, salah mulu sih. Gitu. Tapi lihat, Petrus, Simon Petrus adalah orang yang terus setia. Haleluya, amin, amin. Itu orang yang pegang komitmen kayak gitu. Ini next text, masih panjang. Yuk, biografi berikutnya. Dia pernah menyangkali Yesus 3 kali. Wih, kebangetan. 1 kali nyangkal sudah kebangetan. 3 kali, men. Ya, dan tapi kemudian dia nangis. Yudas nggak nangis, bunuh diri, dia fatal. Petrus nangis, menyesali. Dan kemudian dia terus bertobat. Dan kita lihat berikutnya ya, next. Nah, dia ini ternyata berjalan paling belakang ketika para wanita dan murid-murid yang lain mendatangi kubur Yesus. Jadi ceritanya gini, waktu Yesus, dia dengar berita Yesus bangkit, sementara wanita-wanita itu pergi ke kubur untuk melihat fakta itu. Petrus itu berjalan paling belakang, kata Alkitab. Orang yang kadang tadi kita baca, dia berjalan selalu paling depan. Ternyata dia bisa mengalami berjalan paling belakang. Gak pernah ngalamin kayak gitu gak dalam hidup rohanimu? Gak usah merasa gagal. Simon Petrus pernah ngalamin kayak gitu. Dia tertunduk paling belakang. Bahkan ketika mungkin Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain, Thomas dan lain-lain. Mungkin Petrus itu ngumpet paling belakang. Ngumpet di belakang teman-temannya. Karena dia paling malu hati. Malu hati, kenapa sih? Aku ini paling banyak ngomong. Tapi ternyata aku sering gagal. Aku beneran ya, ternyata aku masih takut. Aku menyangkali guruku 3 kali. Ternyata aku pengecut ya. Aku omong besar tapi ternyata aku gak bisa ya aku jalanin itu. Itu Simon Petrus. Tapi yang luar biasa dia tetap setia. Dia tetap setia. Haleluya. Berikutnya yuk kita baca. Nah ini dia. Yesus menampakkan diri lagi kepada Petrus akhirnya. Di danau Galilea yang sama ketika dia panggil Simon pertama kali. Ada waktu dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan panggil engkau sekali lagi. Supaya cinta kita yang mula-mula kembali kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah berikutnya. Lalu di sanalah Yesus menyatakan. Ketika Petrus terjun ke danau menjumpai Yesus. Dia ini orangnya gercep banget ya. Teman-temannya itu masih bengong. Itu guru, itu Tuhan. Masih pada bengong gitu, dia nyemplung lagi duluan saudaraku. Langsung menghampiri Yesus di pantai. Dan Yesus berkata 3 kali pula. 3 kali dia menyangkali Yesus, tapi 3 kali Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dia dikasih kepercayaan untuk gembalakan domba-dombanya. Saudara, Tuhan mau kasih kepercayaan kita gembalakan domba-domba. Haleluya, amin. Alkitab juga bilang bahwa domba-dombanya itu akan berasal dari kandang yang lain. Menjadi satu kawanan gembala. Di luar sana akan ada banyak nanti domba-domba yang akan Tuhan percayakan. Yang siap katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah berikutnya, next. Ya, bersama 120 murid lainnya, ia menanti-nantikan Roh Kudus juga dicurahkan. Dan ia berdiri di antara murid-muridnya di kamar loteng itu. Dan ia juga menjadi penggagas tentang Matias menggantikan Yudas. Ini orangnya nih ya, ciri-cirinya nih orang kalau dipercaya sama Tuhan tuh orangnya tuh nggak bisa diem. Orangnya itu selalu penuh ide, penuh apa? Ini kita ini mungkin ya mereka nunggu kan ya, nunggu janji Bapa itu, terus ya mungkin ya nggak mungkin lah sampai 3 hari lebih puasa terus kan. Mungkin mulai ada yang kasih konsumsi, Lydia kasih konsumsi, tapi mungkin Petrus ini nggak bisa gini terus dong. Masa Bu Lydia terus yang traktir kita gitu kan. Kayaknya kita perlu punya kas deh ini. Nah Yudas sudah nggak ada, gimana kalau kita pilih Matias gitu. Itu orangnya tuh selalu punya ide. Haleluya, selalu proaktif. Orang yang kayak gitu pasti akan dipercaya Tuhan. Percaya, haleluya, amin. Jemaat Pondok Gede tadi pagi saya ngomong, ini setiap kali saya ke sini kayaknya kok selalu berubah gitu. Ini panggung depan tadinya nggak kayak gini jadi kayak gini, ya. Dia dulu di situ sekarang di sini gitu ya. Ada aja yang diurusin kayaknya. Haleluya. Saya percaya akan ada banyak hal besar kan Tuhan percayakan ke jemaat Tuhan tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah,
Berikutnya, nah ini luar biasa. Ketika dia menerima baptisan Roh Kudus, dialah yang pertama juga merespon Pentakosta dengan cepat, next, yaitu dia berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan, bertobat. Berikut, dialah yang pertama melakukan mujizat, menyembuhkan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Dia yang pertama dari antara murid-murid Yesus. Selama ini yang lakukan mujizat siapa? Gurunya, yaitu Yesus. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, seorang murid Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Dan itu adalah Petrus. Berikutnya, nah luar biasa, bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Alkitab catat itu, keren banget. Haleluya, sudah siap dipakai Tuhan sedahsyat itu? Amin. Bayang-bayang saudara nyembuhin orang sakit atau ngagetin orang? Haleluya. Semoga Pondok Gede dipakai Tuhan luar biasa. Saudara lewat, gak usah banyak ngomong, orang sakit disembuhkan. Haleluya. Amin. Nah, next. Ia menerima paradigma baru. Keselamatan bagi semua orang, bukan cuma orang Yahudi. Jadi Petrus ini orangnya ini luar biasa ya. Dia tuh selalu juga mau berubah. Kalau gurunya ngomong gini, berubah, dia siap menerima perubahan yang baru. Tiba-tiba dia dapat penglihatan 3 kali. Karena 1 kali dia masih bingung. Penglihatan ada kain besar turun dari sorga, penuh binatang-binatang yang haram. Yang menurut kitab Imamat gak boleh dimakan. Itu yang dia tahu selama ini. Tapi tiba-tiba dia dapat penglihatan dan ada suara bilang, sembelih itu makanlah. Gak gampang. Sampai 3 kali dia baru mudeng maksudnya Tuhan. Maksudnya adalah tahu enggak, Petrus, selama ini memang kau tahunya aku cuma selamatkan orang-orang Yahudi. Tapi dengar, keselamatan itu bagi semua orang. Yesus for all nation, untuk semua orang. Haleluya, amin. Enggak gampang loh kayak gitu. Coba seandainya ya, hari ini Tuhan ngomong gini sama gereja Tuhan. Aku akan selamatkan bukan cuma orang-orang yang dengan label Kristen. Aku juga selamatkan orang-orang di luar sana, sekalipun bukan Kristen. Kalau sampai Tuhan ngomong kayak gitu sama gerejanya, kira-kira kita siap enggak? Hah? Kita sering suka aleman ya, kita pikir kita orang istimewa ya, Kristen loh. Halo? Siap-siap menerima paradigma baru dari Tuhan. Di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang cari kebenaran. Jangan sampai mereka tersandung hanya gara-gara malah orang-orang Kristen. Halo, siap jadi berkat? Amin. Haleluya. Berikutnya. Nah, ia menulis kitab Petrus 1 dan 2. Dan ia setia sampai apa? Akhir. Kitab Petrus 1 dan 2 menurut para ahli teologi adalah kitab yang sastranya itu paling indah setelah kitab Roma. Dan menjadi luar biasa karena kitab Petrus 1 dan 2 ditulis oleh seorang nelayan biasa. Kalau Paulus enggak heran, tulis kitab Roma, Paulus orang yang educated, orang yang terdidik luar biasa, sarjana kalau hari-hari ini. Tapi kitab Petrus ditulis seorang nelayan biasa. Saya mau beritahu sama saudara, di tangan Allah yang besar tidak pernah ada hal tetap tinggal kecil. Haleluya, amin. Apapun talentamu, siapapun engkau, serahkan hidupmu sama Tuhan. Sebab tidak ada hal yang kecil di tangan Allah yang besar. Ilalang akan berubah jadi batu karang. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Resumenya cepat, next. Inilah yang kita bisa belajar dari Petrus, sang ilalang yang berubah jadi batu karang. Berikutnya. Dia responsif, katakan sama saya, responsif. Haleluya. Aku senang dari teman-teman Pondok Gede itu responsif. Beneran, ini bukan lip service, beneran. Di tempat lain saya ngomong, responsif. Blekem aja gitu saudara ya. Tapi di sini nyamber. Responsif, 2, 3. Responsif. Responsif itu kok diajak nyanyi-nyanyi. Haleluya. Angkat tangan gitu. Haleluya. Puji Tuhan, amin, amin. Gitu. Terus berikutnya, next. Progresif, apa saudaraku? Progresif. What is progresif? Progresif itu orang yang berorientasi ke depan, bukan ke belakang. Tapi selalu ke depan, mau maju gitu pokoknya. Boleh gagal, tapi aku gak mau tenggelam pada kegagalan. Boleh jatuh bangun, tapi aku gak mau selalu jatuh. Aku mau terus bangkit.
Itulah artinya progresif, berorientasi ke depan, berorientasi kepada kemajuan. Haleluya. Nah, berikutnya dia juga adalah orang yang berpengaruh. Apa Bapak Saudara? Berpengaruh. Gini. Kenapa Tuhan demen sama orang yang satu ini? Kenapa dia bisa percaya? Karena ini orang berpengaruh. Udah berpengaruh itu Simon. Kalau dia lagi on fire, pengaruhnya kepada yang lain. Kalau dia lagi memble juga pengaruhnya pada yang lain. Waktu dia putus asa, aku mau kembali cari ikan. Lalu teman-temannya bilang apa? Aku ikut engkau. Gitu kan? Dia orang yang punya pengaruh. Tuhan tuh senang loh sama orang yang punya pengaruh. Sebab itu Tuhan bilang gini, engkau akan jadi terang. Engkau akan jadi garam. Garam itu bicara tentang apa saudaraku? Pengaruh. Apapun masakan ibu-ibu semuanya, kalau dikasih garam pasti terjadi perubahan. Itu artinya pengaruh. Jadilah man of influence. Dimanapun Tuhan taruh. Engkau punya pengaruh. Punya pengaruh. Dengar baik-baik. Jangan mau jadi orang tuh kayak gini. Ya. Jadi jangan mau jadi orang kayak gini. Engkau datang tidak menambah. Engkau pergi tidak mengurangi. Serem nggak orang kayak gitu ya? Jangan mau jadi pribadi kayak gitu. Lu ada dimanapun, lu datang juga gak nambah, lu pergi juga gak berkurang gitu. Kayak gak dianggap orang. Haleluya, amin. Sebab Tuhan tentukan engkau istimewa untuk membawa pengaruh. Jemaat Tuhan di Pondok Gede, engkau ada di Pondok Gede bukan cuma nambah-nambahin daftar gereja di Pondok Gede. Tapi Tuhan mau tentukan engkau untuk membawa pengaruh. Tepuk tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya. Pengaruh untuk membawa api revival, kebangunan rohani, keberkobar, Pentakosta yang baru. Yang mau katakan amin, haleluya. Dan berikutnya, dia adalah orang yang ini, setia sampai akhir. Hanya dan hanya kepada orang yang setia, Tuhan bisa kasih kepercayaan, kunci kerajaan sorga. Halo, amin. Jangan jadi orang yang Kristen yang baperan. Baru disinggung sedikit, enggak sampai didamprat, iblis sudah pergi. Baru dinasehatin, udah sakit hati. Di Pondok Gede enggak ada yang kayak gitu. Halo, amin? Amin, siap dipercaya sama Tuhan. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada lagu lama bilang gini, saya mau iring Yesus, saya mau. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Oh, saya mau. Katakan kepada Tuhan. Oh, iring Yesus ya sampai selama-lamanya. Sekalipun untuk itu, oh meskipun susah menderita dalam dunia, tapi ini komitmen kami. Selama-lamanya. Musik saja nyanyikan dengan lembut. Dalam dunia ini kita bisa menderita. Menderita karena apa? Menderita karena engkau cinta Yesus, engkau gak dicintai sama dunia. Karena engkau harus pikul salib tiap hari. Karena engkau harus menyangkali dirimu. Menderita. Engkau bisa gagal. Engkau bisa sampai satu titik engkau gak mengerti jalan yang harus kau tempuh. Maksudmu baik. Engkau mau berkenan sama Tuhan tapi engkau gagal. Engkau jatuh bangun, up and down. Tapi belajar dari Simon Petrus. Aku mau setia Tuhan. Dapati aku orang yang setia sampai akhir Tuhan. Beri aku kuasa Pentakosta itu Tuhan. Kuasa Pentakosta.
yang mengubah ilalang jadi batu karang. Semangat doang enggak cukup. Aku perlu the power of Pentecost. Itu sebabnya ada berita tentang Pentakosta ketiga. Sebab gerejamu enggak cukup dengan semangat. Gerejamu perlu the power of Pentecost, the power of Holy Spirit. Kuatkan, teguhkan umatmu di tempat ini. Beberapa dari mereka pernah jatuh bangun, up and down seperti ilalang, terombang-ambing gelombang. Tapi siang ini mereka telah dengar firman-Mu. Mereka telah belajar dari seorang murid-Mu ya Tuhan, yang penuh semangat. Simon pernah gagal, tapi Simon terus melangkah maju, progresif. Itu kami ya Tuhan, itu gerejamu di tempat ini. Kami mau terus melangkah ya Tuhan, supaya kami punya pengaruh di sekitar kami hari-hari ini Tuhan. Kami rindu Poke, Pondok Gede gerejamu di tempat ini membawa pengaruh Tuhan. Membawa pengaruh, menjadi terang, cukup menjadi terang. Kami tidak perlu repot mengusir kegelapan, kami cukup menjadi terang dan gelap harus pergi. Itulah pengaruh kehadiran kami, sehingga bayang-bayang kami boleh menyembuhkan orang sakit. Kehadiran kami tidak nakut-nakutin orang. Kehadiran kami membawa damai sejahtera. Kehadiran gerejamu membawa kesembuhan, pemulihan dan mujizat terjadi atas jemaatmu di tempat ini. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan bersama-sama, saya mau iringi Yesus. Saya undang Bu Gembala. Haleluya. Oh, iringi Yesus. Oh, selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini tidak sekedar nyanyian, tetapi merupakan janji kami untuk iring Yesus. Amin. Sampai mati. Amin. Materaikan ini dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya. Terus setia kepada Tuhan. Tidak mudah terpengaruh, tapi menjadi pengaruh. Amen. Bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Engkau sudah pakai dan kirimkan hamba-Mu Pak Yakobus Wibowo menjadi berkat bagi kami semua. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya beserta istri untuk boleh diberkati Tuhan kembali. Untuk apa yang dia sudah taburkan di tempat ini akan dituainya berlipat kali ganda. Kemanapun dia diutus Tuhan menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan Engkau memberkati kesehatan yang sempurna. Engkau sudah pulihkan semua sakit penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga semua yang menjadi kepentingannya, kebutuhannya, kami serahkan seluruh keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk membawa pulang berkat Tuhan pada hari ini, berkat khusus dari Allah Bapa di surga, berkat roh kesetiaan yang Tuhan beri kepada kami semua. Tidak mudah baper, tidak mudah tergoncangkan oleh apapun, dan engkau tetap setia kepada Tuhan sampai akhir.
Ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu pada hari ini dengan damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami semua. Dan kami terus berjanji untuk makin hari makin intim dengan Engkau. Di dalam Roh Kudus-Mu, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setia sampai mati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Yakub. Demikian ibadah kedua telah berakhir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terus menyala-nyala menjadi berkat dimanapun saudara berada. God bless you.